Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 3 kreasi bolu panggang jadul yang tidak menggunakan pengembang dan pengawet sama sekali ya. Dan bisa juga dikreasikan. Ini dari satu resep yang sama bisa dikreasikan menjadi bolu zebra atau zebra cake dan bolu warna-warni seperti ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman tonton videonya sampai selesai ya. Untuk yang pertama yang versi original, ini di resep ini nantinya sama ya untuk 2 resep variasi yang selanjutnya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita siapkan dulu loyangnya biar nanti pas udah ngadon adonan kuenya tidak disimpan lama ya. Langsung saja dimasukkan ke dalam loyang. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu loyangnya, kita olesi dengan margarin atau mentega biar nanti lebih mudah mengeluarkan dari loyang ya. Ini jadi dijamin tidak akan nempel-nempel gitu ya. Setelah dengan margarin kita lapisi juga dengan taburan terigu secukupnya. Pokoknya bagian sambungan loyangnya harus terlapisi dengan margarin dan terigu ya biar tidak nempel-nempel. Ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan 2 buah wadah dan 5 butir telur ya. Ini untuk 2 butir yang pertama kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Kuningnya kita pakai dan 2 putihnya tidak kita pakai ya. Simpan saja di wadah tertutup agar bisa kita gunakan buat bikin bolu putih telur atau buat bikin cemilan lainnya. Untuk telur yang 3 lagi, ini putihnya kita akan pakai, kita masukkan ke wadah yang berbeda karena ini akan dikocok terpisah ya teman-teman. Jadi total telur yang kita gunakan adalah 5 kuning telur dan 3 putih telur. Nah, untuk putih telurnya kita bisa tambahkan cream of tartar atau bisa di skip juga ini ya. Ini opsional atau bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon. Kita kocok putih telurnya sampai benar-benar putih kaku, mengembang dan kaku. Ini dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya. Dikocok seperti ini sampai nanti pas dibalik itu enggak jatuh ya, berarti itu udah berhasil ya teman-teman. Nah seperti ini kita balik seperti ini, tidak ada yang jatuh. Kita sisihkan dulu putih telurnya, lalu ini kuning telurnya kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir dan 250 gram mentega atau margarin. Lalu kita kocok dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya teman-teman sampai gulanya agak larut dan semua bahannya tercampur sempurna ya. Nah ini warnanya juga jadi berubah lebih putih. Kalau sudah agak mengembang, karena ini tidak akan bisa mengembang banget ya, udah mengembang seperti ini, lebih putih dan lebih lembut ya, tidak ada tekstur gulanya. Baru kita tambahkan putih telur yang sudah kita kocok tadi. Jadi saya sengaja kocok duluan putih telurnya biar mixernya itu bersih ya teman-teman, karena kalau untuk mengocok putih telur itu harus dengan mixer yang bersih dan kering. Pokoknya semua wadah yang kita gunakan, semua alat-alat yang kita gunakan harus bersih dan kering ya teman-teman, biar bisa
kaku gitu ya, biar bisa mengembang sempurna. Nah, ini setelah kita kocok di campur ya dengan putih telur, kita tambahkan kental manis secukupnya, itu juga opsional ya teman-teman, bisa di skip. Kurang lebih itu 1 sachet ya untuk kental manisnya. Lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini penambahannya sambil diayak ya teman-teman, biar lebih mengembang nantinya dan tidak ada terigu yang bergerindil-gerindil gitu ya. Jadi nanti cake-nya atau bolunya lebih mulus halus gitu. Nah, kita kocok lagi dengan mixer. Ini bisa juga dengan spatula ya, diaduk balik, tapi dengan mixer juga ini tidak masalah, tidak akan membuat kuenya jadi bantat ya, atau kempes lagi gitu pas sudah ngembangnya. Jadi ini benar-benar aman. Pemula ini wajib coba karena tidak perlu trik khusus dan insya Allah langsung berhasil ya, tidak ada gagal-gagalan ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan adonannya ke loyang yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal kita tuang saja. Ini pas ya untuk satu loyang yang ukurannya seperti ini. Ini loyangnya juga loyang jadul. Teman-teman bisa menggunakan loyang kekinian biar tampilannya lebih cantik ya, tapi kalau tidak ada bisa menggunakan loyang yang ada saja seperti saya ini. Semuanya serba jadul ya, loyangnya jadul, resepnya juga jadul. Ini resep zaman dulu tapi saya dikreasikan agar lebih enak lagi, lebih empuk lagi. Jadinya seperti ini ya. Jadi kalau resep dulu itu langsung saja dimasukkan semuanya, tapi kalau telurnya kita pisahkan dulu, putih telur dan kuning telurnya, hasilnya jadi lebih ngembang, lebih empuk juga ya teman-teman. Nah, ini semua adonannya sudah masuk ke dalam loyang. Kita ratakan dulu bagian atasnya biar lebih rapi. Ini sambil kita kerja seperti ini, sambil kita panaskan ovennya ya teman-teman, biar nanti langsung pas udah beres langsung bisa kita oven. Jadi ovennya sudah panas, bisa langsung kita oven dengan oven tangkring yang jadul juga ya. Ini udah bertahun-tahun ya usianya, udah kayak gini tapi fungsinya masih berfungsi dengan baik ya. Nah, ini setelah di oven kurang lebih 30-40 menit dan dibolak-balik ya atas bawah gitu. Ini udah siap, udah matang. Tinggal kita sajikan ke dalam piring. Ini masih panas-panas banget ya, saya pindahkan ke dalam piring karena memang kalau panas itu lebih enak ya. Semuanya suka mengkonsumsinya dalam kondisi panas-panas seperti ini. Ini tidak butuh waktu lama, langsung habis di piring ini ya. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Untuk variasi bolu jadul yang pertama, kita bikin zebra cake. Bikinnya mudah, tanpa bahan pengembang apapun, baik itu SP, TBM, ovalet, baking powder atau baking soda. Pokoknya ini lebih sehat, tapi hasilnya mengembang dan lembut banget. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu loyangnya yang akan kita pakai. Ini saya sengaja gunakan loyang berbentuk bulat seperti ini. Soalnya mau dijadikan sebagai base cake kue tart ya. Kita olesi dulu dengan margarin biar nanti lebih mudah ya mengeluarkannya. Ini sampai bagian yang ujung-ujungnya. Lalu setelah rata kita taburi dengan tepung terigu sampai menutupi semua bagian dari loyangnya. Kita sisihkan dulu.
Untuk adonannya sama dengan bolu jadul yang pertama tadi, jadi langsung saja kita bagi dua dulu adonannya. Ini bisa menggunakan wadah yang tadi kita pakai untuk putih telur ya. Lalu yang satu bagian kita tambahkan coklat bubuk kurang lebih 1 sendok makan sambil diayak ya teman-teman. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh bubuk charcoal yang aman untuk makanan. Ini biar lebih warnanya lebih gelap ya, lebih hitam, jadi kayak zebra gitu. Dan bisa juga ditambahkan pasta coklat secukupnya. Lalu kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Ini dengan di mixer akan lebih cepat ya pengerjaannya, tapi boleh juga menggunakan spatula ya untuk pencampurannya. Tidak usah terlalu lama, cukup sampai benar-benar tercampur rata aja. Nah, ini dia hasilnya. Udah siap kita masukkan ke loyang ya. Nah, udah seperti ini. Kita siapkan loyang yang sudah tadi kita olesi margarin dan tepung terigu. Lalu masukkan adonan yang warna original yang tanpa penambahan coklat. Lalu di atasnya kita tambahkan yang adonan yang warna hitam ya. Ini jangan sampai adonan yang warna putihnya tertutupi dengan yang warna hitam ya teman-teman. Jadi harus ada, masih kelihatan ya yang putihnya. Lalu setelah yang hitam, yang putih lagi, jadi selang-seling kayak gitu ya, biar nanti hasilnya jadi membentuk motif belang-belang ya atau zebra. Nah, ini secukupnya saja, dikira-kira jangan sampai menutupi yang warna hitamnya ya. Nah, begitu juga pas penambahan yang warna hitam, jangan sampai menutupi yang warna putihnya. Nah, ini saya tadi adonan putihnya kurang banyak ya. Jadi ini yang lapisan pertama dan kedua, ini yang warna hitamnya udah mau menutupi yang putih ya. Teman-teman usahakan agar tidak sampai menutupi seperti ini, agar nanti hasilnya cantik dan sama rata ya ketebalan belang-belangnya. Ini lakukan sampai adonannya habis, jadi terus saja selang-seling seperti ini. Jadi tambah ke sini, tambah sedikit ya untuk penambahan adonannya. Ini bisa dibersihkan ya dengan spatula, sayang ya menempel-nempel di wadah. Lumayan juga, ini bakal nambah banyak kuehnya. Nah, ini yang terakhir yang warna putih, kita simpan di atasnya, lalu kita hentak-hentakan biar nanti hasilnya lebih rata. Lalu masukkan ke oven yang sudah kita panaskan sebelumnya ya, harus benar-benar sudah panas. Kita oven sampai matang kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ini dia hasilnya, udah matang. Dan ini setelah kita dinginkan, udah agak dingin, kita keluarkan dari loyang. Nah, kita balikan seperti ini. Lalu balikan lagi langsung ke dalam piring saji ya yang akan kita gunakan. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali, mengembang dan lembut banget. Ini mengembang tinggi ya, padahal tanpa pengembang apapun, jadi lebih enak, lebih sehat juga, aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Cocok dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box. Ini kita potong, kita lihat dalamnya. Penasaran ya, lihat corak dalamnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini motifnya cantik banget, hasilnya juga empuk, enak.
Pokoknya pemula ini wajib coba ya, karena ini anti gagal. Tidak ada istilah kempes lagi, pasti berhasil ya ini. Untuk variasi bolu jadul yang kedua, kita bikin warna-warni cantik seperti ini. Untuk adonannya sama dengan resep yang pertama tadi. Jadi sekarang kita langsung ke proses pembagian adonan biar tidak memperlama durasi. Kita akan bagi menjadi 3 bagian karena akan kita beri warna 3 jenis warna ya. Ini diusahakan membaginya sama rata. Teman-teman boleh menimbang ya kalau mau benar-benar tepat sama rata, sepertiga gitu. Saya cuma dikira-kira saja seperti ini ya. Nah, kalau sudah dirasa sama, tinggal kita kasih pewarna. Warnanya bisa menyesuaikan selera teman-teman. Kalau saya ini, yang pertama saya kasih warna biru. Kedua saya mau warna ungu. Karena tidak ada pewarna ungunya, saya campurkan saja warna biru dan warna merah ya. Nanti hasilnya jadi ungu. Lalu yang ketiga saya beri pewarna merah. Dan ini ternyata hasilnya jadi orange ya, karena adonannya itu udah warna lumayan kuning ya, warna dari mentega atau margarinnya. Ini saya coba-coba saja di kue panggang. Biasanya kalau dikasih warna-warna gini itu yang dikukus ya teman-teman. Langsung saja kita tuangkan masing-masing warna sebanyak 2 sendok makan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Jadi secara bergiliran masing-masing 2 sendok makan, jangan sampai tercampur ya. Diusahakan bagian pinggir-pinggirnya itu tidak tercampur, jadi masih kelihatan perbedaan warnanya ya. Nah, seperti ini diulangi dari yang pertama. Ini jujur saya juga penasaran ya, karena memang pas mentahannya gini warnanya itu kurang sesuai ekspektasi ya teman-teman. Yang ungu warnanya jadi malah jadi kayak gitu, yang merah jadi warna orange, yang biru lebih ke warna hijau karena kan percampuran antara biru dan kuning itu jadinya hijau ya. Jadi ini sebenarnya percampuran antara warna kuning dan warna-warna yang saya tambahkan ya, jadinya warnanya seperti ini. Pokoknya dimasukkan masing-masing warna, masing-masing 2 sendok makan sampai adonannya habis ya teman-teman. Ini mudah-mudahan saja pas matangnya itu bakalan lebih cantik ya warnanya, karena pas mentahannya gini tidak sesuai banget sama ekspektasi aku. Tadinya anak-anak mau warna unicorn yang biru, ungu sama merah itu, tapi hasilnya jadi gini. Gak apa-apa ya. Ini tinggal kita oven ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya menggunakan oven tangkring, jadi harus agak dibolak-balik ya dari ke atas bawah gitu. Ini setelah kurang lebih 30 sampai 40 menit kita cek, keluarkan dari oven dan ternyata sudah matang. Ini bisa langsung kita pindahkan ya ke cooling rack seperti ini. Dan ternyata ini masih basah, harusnya jangan pas panas-panas ya, karena ini benar-benar buru-buru ya teman-teman. Ini kuenya ini mau dihias, mau dikasihkan sama saudara yang mau pulang ya keluar kota, jadi saya benar-benar buru-buru ini. Tapi yang penting ini enak banget ya, lihat dari tampilannya juga sudah kebayang gimana lembutnya, padahal tanpa pengembang apapun ya, tapi bisa semenul ini. Dan sampai lupa ini belum difoto ya untuk thumbnail, jadi udah rusak duluan ya ini bagian atasnya. Saya siasati saja, saya akan potong bagian atasnya biar kelihatan lapisan-lapisan warna dalamnya. Jadinya seperti ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.